stop, stop, dan stop. Jangan melawan arah. Stop, lawan arah. Lagi viral nih bos ya. Lawan arah dapat membuat celaka orang lain. Jadi stop, stop, stop. Jangan melawan arah. Jadi bos, ada kronologis ya di Jakarta Selatan, yaitu 7 pengendara motor melawan arah karena ingin cepat sampai dan akhirnya ditabrak oleh truk yang sedang melintas. Hal ini membuat 2 orang luka berat dan 5 lainnya luka ringan. Hentikan kebiasaan-kebiasaan untuk kita melawan arah, karena itu membuat celaka orang lain. Jadi stop, 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 stop. Jangan melawan arah. Jadi dalam isu pemberitaan tersebut, polisi langsung bergerak cepat menertibkan sejumlah pemotor-pemotor yang ada di jalan raya, terutama bagi pengendara sepeda motor yang nekat berbuat melawan arah ya. Demi mengantisipasi kejadian serupa, Pak Polisi langsung tuh ya bertindak tegas kepada pemotor-pemotor yang nekat melawan arah, karena ini demi kebaikan masyarakat juga agar selamat berkendara dan berlalu lintas. Jadi Pak Polisi akan melakukan suatu penindakan yang berupa etle ya, atau penindakan secara tilang elektronik guna melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan karena adanya kendaraan yang nekat melawan arus. Penindakan tersebut ya akan melibatkan berbagai instansi baik dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berada di jalan raya, karena melawan arah ini berbahaya bagi keselamatan pengendara. Karena hal tersebut, polisi langsung melakukan tilang bagi pemotor-pemotor yang masih nekat sebagai pemicu kecelakaan di Lenteng Agung ya. Jadi miris banget ya. Maka dari itu stop dan stop untuk melawan arah. Nah, jadi dengan adanya Pak Polisi yang ada di jalan raya ya, sejumlah aksi nekat pemotor yang nekat melawan arah terhenti karena sejumlah polisi berjaga di lokasi. Terlihat pemotor yang masih nekat melawan arah sebagian sudah ditindak oleh polisi ya, karena polisi bekerja berdasarkan pergerakan yang cepat ya. Siap-siap aja buat para pengendara yang masih nekat ya. Pak Babin mengingatkan akan ditilang secara tegas bagi pengendara yang melawan arah, menerobos, ataupun menimbulkan sebagai pemicu suatu kecelakaan ya. Kenapa sih orang tersebut itu melawan arah ya? Karena mungkin dengan akses yang terlalu jauh jadi pengen cepat ya. Justru yang seperti itu yang berbahaya teman-teman ya. Ya, jadi buat teman-teman semua ya, Pak Babin selalu mengingatkan, lebih baik kita lambat asal selamat daripada cepat tapi malah celaka. Nah, yuk ya, Pak Babin mengajak teman-teman semua agar kita itu, Pak Babin ya, mengingatkan untuk tertib dalam berkendara dan berlalu lintas, karena menjaga keselamatan itu jauh lebih penting dengan tata cara. Jika bagi pengguna motor, yaitu menggunakan helm, membawa surat-surat mulai dari STNK dan SIM, serta untuk selalu fokus ketika berada di jalan raya tuh ya teman-teman ya. Dan buat pengendara mobil agar selalu waspada ketika ada motor yang nekat melawan arah, agar hati-hati, pergunakan sabuk pengaman dan membawa surat-surat baik itu STNK dan SIM demi menjaga keselamatan, dan kecepatan jangan lebih dari 60 ya buat di jalan tol. Jadi buat teman-teman semua ya, taati peraturan-peraturan berkendara dan berlalu lintas. Jadi itulah tips-tips ya ketika kita berkendara dan berlalu lintas. Pak Babin ya tidak akan berada di suatu ruangan, tapi Pak Babin akan meluncur ke desa Pak Babin untuk menanyakan ya perihal respon dari masyarakat yang ada di pelosok desa
baik itu di Desa Binaan Pak Babin yang itu meliputi Desa Petir, Mekar Baru dan Sanding, dan juga di sini Pak Babin akan menanyakan kepada masyarakat dan sini perihal kejadian tersebut dan anjuran apa sih yang masyarakat ingin sampaikan perihal kejadian tersebut ya. Dan juga Pak Babin akan mengunjungi Dinas Perhubungan yang ada di Desa Binaan Pak Babin supaya teman-teman mendapatkan pemahaman dan pemikiran agar kita bisa berkendara dan berlalu lintas secara aman dan selamat menurut dari pendapat-pendapat masyarakat serta Dinas Perhubungan yang ada di wilayah Pak Babin. Oke, kita meluncur ya, kita tanyakan langsung ya, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umar, saya tinggal di pelosok desa. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman atau masyarakat desa ya kan, karena di sana tuh udah terjadi di Jakarta Selatan melawan arah sehingga membawa musibah bagi orang lain. Udah kita musibah dan orang lain juga kebawa musibah. Maka dari itu stoplah melawan arus ya kan, karena akibatnya fatal kalau ngelawan arus itu. Makanya mulai dari sini siapa aja yang mendengar ini ya kan dari akuntan ini, mohon diperhatikan dan disebarluaskan. Dari kejadian ini kita harus waspada kepada masyarakat yang telah terjadi di Jakarta Selatan, karena terjadi lawan arus itu membuat kita celaka sama orang lain dan kita sendiri. Dan mulai sekarang kita waspada jangan sampai ada kejadian lagi untuk kita ngelawan arus dan kita menjaga untuk keselamatan. Biar kita sepenting mungkin tujuan kita untuk lebih dekat itu mencari posisi kita, nyatanya kan itu berbahaya ngelawan arus. Makanya mendingan kita cari biar dia jauh sedikit, yang penting kan kita selamat. Jangan sampai kita ada musibah itu sama orang lain dan kita sendiri. Maka dari itu kita stop melawan arus biar kita aman dan jauhi berbahaya itu. Karena kewaspadaan itu harus kita sendiri yang punya pikiran ya kan, yang punya pikiran itu kita sendiri. Jadi kita waspada. Kalau lawan arus itu sebetulnya dilarang, pokoknya nggak boleh lawan arus. Mendingan kita menghindar dari lawan arah, mendingan kita biar jauh sedikit, cari selamat dan aman untuk keluarga kita. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Odam ya. Bapak Odam ini staf perhubungan di Kabupaten Serang. Nah, kebetulan dia lagi dinas di Desa Binaan Pak Babin, yaitu di Desa Mekar Baru, tepatnya di Pasar ya. Maka dari itu saya akan menanyakan langsung kepada Bapak Odam perihal kejadian yang ada di Jakarta Selatan. Ya, saya mau bertanya nih kepada Pak Odam terkait kejadian di Jakarta Selatan, 7 pengendara motor ditabrak oleh mobil truk box ya. Nah, karena dia melanggar lalu lintas. Tanggapan Pak Odam ini dan himbauan Pak Odam terkait masalah motor yang terobos itu bagaimana? Bisa dijelaskan nanti Pak Odam? Ya, untuk masalah keselamatan berlalu lintas utamanya di jalan raya, khususnya untuk baik pengendara sepeda motor maupun mobil, terutama untuk di daerah di jalan-jalan protokol atau di jalan-jalan utama, tentunya kita harus selalu senantiasa waspada dan tentunya selalu mengutamakan keselamatan baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain. Dan tentunya ini semua sangat berpengaruh terkait untuk mencapai keselamatan itu sendiri, supaya bisa nyaman, bisa tertib, bisa sampai tujuan dengan selamat. Seperti halnya di kejadian belum lama ini di daerah Jakarta ya Pak Sali. Ya, di daerah Jakarta ada kejadian pengendara sepeda motor yang melawan arus atau melawan dari aturan yang telah ditentukan oleh dari pihak terkait dengan manajemen lalu lintas, di mana pemotor tersebut melawan arus
Dan ketika pada di posisi lawan ada satu unit truk yang dimana dalam posisi tidak bisa mengelak, sehingga kejadian yang mengenaskan pun tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, untuk para pengendara kendaraan khususnya sepeda motor maupun mobil, untuk hendaknya selalu mematuhi peraturan lalu lintas, selalu mematuhi rambu-rambu dan marka, dan tentunya di samping itu ini demi menjaga keselamatan untuk kita pribadi maupun untuk supaya dapat dalam berlalu lintas, yang terpenting adalah utamakan keselamatan. Stop melawan arus, tentunya untuk keselamatan pribadi maupun keselamatan pengendara lain. Tentunya memakai sabuk keselamatan untuk mobil dan menggunakan helm untuk pengendara sepeda motor supaya tetap aman. Lain apabila hal-hal tertentu, jangan kita saling serobot, jangan kita saling salib. Kita harus tetap menjaga diri kita maupun keluarga kita yang menunggu di rumah. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang terpenting kita adalah mencari selamat untuk berlalu lintas, pelan-pelan saja, berhati-hati, baik diri sendiri maupun pengendara dari kendaraan lain.